Rekan-rekan, dalam kegiatan teknologi adaptif yang kedua ini, saya juga akan mengungkapkan kata kunci tersebut. Rekan-rekan, dalam urutan di bawah terdapat kata kunci tentang hubungan teknologi dengan motivasi. Dari situ, jika dibuka, maka banyak sekali kata kunci yang telah saya temukan. Seperti ini, saya memiliki sekitar 28 kata kunci. Kata kunci ini cukup bagus kita analisis. Jika seandainya teman-teman ingin tahu tentang kata kunci ini, rekan-rekan bisa melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan. Ini misalkan. Nah, saya ambil, kemudian saya masukkan ke Google. Seperti ini. Maka rekan-rekan akan mendapatkan apa itu yang disebut kata kunci. Dan ini nantinya akan sebagai variabel untuk sebuah riset. Jadi riset itu merupakan kata kunci yang sebenarnya sudah ada namun biasanya hidden. Bisa juga eksplisit langsung muncul dan juga hidden. Kalau begini jelas, bukan? Karena kata kunci itu perlu kita bongkar satu persatu. Nah, kata kunci yang pertama ini adalah arousal teori dari motivation. Nah, ini kalau nanti dilihat, Anda akan paham apa itu kata kunci ini. Sehingga ternyata bahwa teknologi itu meningkatkan motivasi gairah. Ada yang bosan, ada yang tidak. Karena teknologi baru, maka bisa saja menjadi gairah baru atau motivasi baru. Kira-kira seperti itu. Teori itu seperti itu. Itu bisa dijadikan variabel sebuah riset mengenai teori tentang gairah dalam motivasi. Saya pikir kita perlu banyak untuk melakukan seperti ini agar kita tahu arah mana teknologi itu. Cuman kali ini saya batasi ke arah motivasi. Nah, ke arah motivasi dan engagement. Nah, bagaimana kalau kita melakukan kajian-kajian yang lebih dalam? Bisa jadi seandainya kita menggunakan text trend. Trend dari Google. Trend Google. Oke. Saya ambil tren dari Google. Biasanya seperti itu. Saya ingin melihat konstruksinya. Tentunya kita akan memasukkan kata kunci. Ini kan, saya akan melakukan analisis itu. Oke, analisis pertama adalah di Indonesia. Di Indonesia benar-benar tidak cukup datanya. Karena memang arousal teori ini memang tidak care, tidak ngeh di Indonesia. Coba kita cari di United States. Nah, teori itu ternyata berkembang di sana lebih banyak ya, karena memang di sana pusatnya motivasi dan penelitian motivasi dan engagement. Kita ambil 5 tahun. Ya, cukup banyak. Atau mungkin kita ambil seluruh dunia seperti ini kita ambil. Nah, kita juga punya data. Nah, kita bisa bandingkan juga dengan kata kunci yang lain. Kata kunci yang lain misalkan ini. Oke, kita ambil, kita compare. Nah, bagaimana dengan kata kunci yang ini? Wah, ternyata jauh lebih besar. Atau mungkin kita ambil yang ini. Oke, saya ambil. Kemudian saya masukkan ke sini. Oke. Ya, dia
agak lebih ke moderat, di tengah dan sebagainya, tidak begitu. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan analisis ini dengan baik dan kita bisa mendeskripsikan. Kalau ini dilakukan, pasti kita akan mendapatkan sebuah studi yang bagus untuk kegiatan analisis kata kunci. Dari situ kita akan melakukan banyak hal. Kalaupun itu diambil sebagai region, kita bisa melihat di mana posisi yang paling besar. Dan ini bisa menjadi cara kita untuk melakukan analisis atau studi tentang teknologi melalui kata kunci, motivasi, dan engagement. Tentunya teman-teman pasti memiliki cara yang lain untuk menghubung-hubungkan sebuah teknologi adaptif ini. Karena adaptif merupakan bagian dari teknologi, maka kita bisa menghubungkan ini dengan sesuatu yang lain. Cobalah rekan-rekan melakukan hal tersebut, supaya nanti kita tahu bahwa kata kunci itu sangat bermakna untuk kita menentukan sebagai variabel. Selamat mencoba.